Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga bangsaku dimanapun Anda berada. Belakangan ini karena kita banyak work from home, WFH yang populer itu, ada lebih banyak waktu untuk mengamati media sosial. Nah, ketika mengamati media sosial itu dan baca-baca berita mengenai media sosial, ada beberapa hal yang membuat saya kadang-kadang kaget. Yang kaget terakhir itu ketika ada anak muda yang kemudian memasang konten yang isinya disebut oleh media massa dengan prank. Artinya bujuk-bujukan. Jadi dia mengemas batu dan kemudian sampah, kemudian dikemas sedemikian rupa seakan-akan itu adalah paket sumbangan, dan itu diedarkan untuk kelompok transgender di Bandung. Lalu ada lagi anak-anak perempuan muda yang menyanyikan lagu yang isinya itu adalah syair pujian untuk istri Nabi Aisyah, tetapi kemudian dilecehkan sedemikian rupa. Ini dua contoh yang ingin saya singgung di sini sebagai satu contoh bahwa media sosial sekarang sudah berkembang jauh melebihi dari kapasitas media massa yang lain. Yang saya maksud melebihi kapasitas media massa yang lain adalah dulu ketika zaman media massa masih populer, koran masih dicetak dengan teratur, televisi siaran dengan teratur, radio siaran dengan teratur, maka ada proses editing di seluruh media massa yang mainstream ini. Ada media cetak, ada televisi, ada radio. Kalau media massa kan kerjanya wartawan pagi datang ke kantor, lalu mereka dapat tugas dari redaktur masing-masing untuk meliput berita tertentu. Jadi ada yang ditugaskan untuk meliput telekomunikasi, ada yang ditugaskan untuk meliput energi, ada yang ditugaskan untuk meliput transportasi, mungkin ada yang ditugaskan untuk meliput mengenai masalah-masalah politik. Nah, setelah siang hari mereka balik ke kantor masing-masing, mereka menulis berita. Lalu berita ini setelah selesai mereka serahkan kepada para redaktur. Nah, redaktur ini yang kemudian bertugas mengedit konten berita itu sedemikian rupa, disesuaikan, dicocokkan dengan etika bahasa, kemudian ejaan dan segala macam. Banyak yang dilakukan oleh para redaktur. Setelah selesai editing, maka redaktur ini membawa informasi atau berita itu ke dalam rapat redaksi. Nah, di dalam rapat redaksi ini, kemudian para redaktur itu akan bersaing satu dengan yang lain bagaimana berita anak buahnya ini atau berita divisi dia itu bisa disampaikan dengan lebih kuat lagi sampai bisa masuk ke halaman 1. Itu proses media cetak begitu. Dan tidak beda dengan itu adalah televisi. Televisi juga begitu. Jadi setelah wartawan pulang ke kantor, mereka akan setor berita masing-masing kepada redaktur. Redaktur yang akan memilih, mengedit dan menyesuaikan untuk language-nya televisi. Kemudian memilih mana berita yang bisa ditampilkan sebagai berita utama di televisi. Radio juga sama. Gitu. Jadi dari situ kita paham bahwa media massa dulu proses memproduksi sebuah informasi itu begitu berat dan penuh dengan filter, penuh dengan mekanisme yang memilah dan membuat berita itu menjadi berita yang valid untuk dimuat secara publik. Nah, ini sangat berbeda dengan media sosial. Di media sosial tidak ada proses editing, tidak ada proses filtering informasi. Jadi siapapun yang punya informasi mengenai apa saja bisa mereka produksi dalam bentuk informasi yang dikemas sedemikian rupa. Lalu difasilitasi
oleh media sosial ini sedemikian rupa juga, dan bisa disampaikan kepada khalayak mereka masing-masing dengan cepat, jauh kecepatannya melebihi dari proses di media cetak, proses di televisi, ataupun proses di radio. Media cetak itu memproduksi beritanya dini hari. Jadi sore wartawan balik, lalu mereka nulis berita diserahkan kepada redaktur merapatkan, mengedit, dan merapatkan itu dalam forum redaktur, dan memproduksi itu menjadi produksi berita untuk media massa. Dicetak pada dini hari, kemudian selesai dicetak, siap, jam 3, jam 4, jam 5 pagi siap diedarkan. Itu prosedur yang ada di media massa. Televisi juga begitu. Wartawan balik ke kantor, informasinya dikemas, diproduksi, diedit, dan segala macam, lalu siap dihidangkan pada jam-jam berita. Misalnya jam 6 pagi, misalnya jam tengah hari, misalnya sore atau malam hari. Tapi ada jam-jam di mana media atau informasi itu akan disampaikan kepada publik. Beda dari itu adalah di media sosial, nggak ada jam. Mereka nemu apa saja, mereka bisa muat kapan saja. Mereka nemu berita apa saja, mereka bisa langsung produksi konten itu dan langsung di broadcast sedemikian rupa. Kecepatannya luar biasa. Ini yang membuat bahwa industri media massa, cetak, televisi, dan segala macam itu ada di ambang sunset. Atau kalau nggak boleh dibilang, mungkin sekarang industri mereka sudah sunset industry. Sudah mau tenggelam, habis dengan media sosial itu. Tapi masalahnya sekarang adalah media sosial ini memfasilitasi semua orang, siapapun dia. Semua orang bisa memproduksi konten sendiri-sendiri. Siapapun, apakah Anda pernah punya pendidikan jurnalistik, pernah ikut latihan jadi wartawan, atau memang punya bakat memproduksi informasi, atau tidak sama sekali, tidak ada bedanya. Ya, ini bisa dimasuki siapapun yang punya minat untuk memproduksi berita, akhirnya mereka bisa memproduksi. Jadi ada perbedaan sangat mendasar antara media massa mainstream dan media sosial. Dan ini yang harus dicermati dalam konteks komunikasi publik.